Salam jumpa lagi, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, dalam renungan singkat San Barto YouTube. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Injil hari ini, hari Minggu yang ke-30. Bermula dari kisah seorang buta yang berteriak-teriak ketika Yesus lewat, dalam ungkapan hatinya, yakni, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus mendengar teriakan itu, satu teriakan dari hati yang tulus, hati yang paling dalam, yang membutuhkan kesembuhan fisik. Itulah yang dibutuhkan oleh Bartimius. Ia bisa melihat bahwa Yesus mendengarkan dan menyembuhkan. Inilah inti dari kisah tersebut. Apa pesan Yesus bagi kita semua peristiwa kesembuhan Bartimius ini? Ada dua pesan yang jelas. Pertama, Bartimius sang buta telah melihat Tuhan, telah mengenal Tuhan, bukan secara fisik, tetapi dengan mata batinnya, yakni dengan imannya. Ia percaya, ia berharap bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Hal ini terungkap dalam teriakannya kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius lalu disembuhkan secara fisik, dan dengan kemampuan inilah dia mengikuti Yesus. Kepercayaannya mendapatkan jawaban dari Yesus. Kesembuhannya memampukan dia untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, secara fisik, kita bukanlah orang buta. Karena kita bisa melihat, tetapi kita bisa menjadi orang yang berbahaya bagi orang lain. Dengan segala kelengkapan fisik kita yang sempurna, kita juga dapat menjadi orang yang tidak berguna di mata Tuhan dan sesama. Apa penyebabnya? Seorang yang buta total, baik pendengarannya maupun mulutnya bisu, tidak bisa berbicara, bernama Helen Keller. Ia kemudian menjadi seorang sarjana filsafat dari segala keterbatasan ini. Ia berkata, orang yang paling menyedihkan di bumi ini bukanlah orang buta atau tuli atau bisu secara fisik, tetapi orang yang buta secara rohani. Apa maksudnya? Seorang yang sempurna secara fisik, tetapi buta secara rohani. Kapan itu terjadi? Bagi kita yang secara fisik sempurna, kita juga dapat mengalami kebutaan rohani. Pertama, ketika kita mengalami kesulitan atau krisis hidup,
kita tidak mampu melihat kehendak dan rencana Allah. Sama dengan orang yang putus asa. Kebutaan rohani yang kedua adalah bahwa kita tidak mampu melihat dan merasakan kesulitan orang lain dan berusaha untuk meringankan penderitaan mereka. Mungkin istilahnya itu cuek saja. Melihat orang menderita tetapi juga tidak berusaha untuk membantu. Dan yang ketiga, kita buta secara rohani ketika kita tidak mampu melihat dan mengakui bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri setiap hari. Tuhan telah memberikan hidup kepada kita. Dan yang keempat, kita dapat menjadi orang yang buta secara rohani ketika hati nurani tidak lagi mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Atau malah kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Buta secara rohani. Inilah contoh-contoh kebutaan rohani. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi anugerah hidup dan juga iman. Kita bisa mengakui Tuhan walaupun kita tidak melihatnya. Namun satu hal yang perlu kita pelajari dari seorang buta yang bernama Bartimeus. Setiap kali perayaan Ekaristi kita selalu mengulang kata-kata Bartimeus ini. Tuhan, kasihanilah aku. Kita yakin Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengampuni dosa. Tetapi kita tidak berhenti dengan percaya bahwa kita diampuni. Tetapi kita harus bertindak selanjutnya. Mengikuti Yesus, bahkan meneladani Yesus seperti Bartimeus. Ia buta, ia disembuhkan, ia tidak kembali ke rumah, ia mengikuti Yesus. Dengan demikian, kita juga seperti Yesus dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.